Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini di materi selanjutnya kita akan mengenal tentang bumiku semakin tua. Nah, di bab ini kita akan mengenal tentang ekosistem, tentang udara, pencemaran udara, sampai kita akan mengenal tentang pencemaran air dan lain-lainnya ya. Oke, untuk mempersingkat, kita langsung ke materinya. Nah, di bagian A ini adalah kita dan ekosistem. Yang pertama itu pengertian ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang bagian B ini saling ketergantungan makhluk hidup dan sebuah ekosistem. Hubungan antar makhluk hidup dapat digambarkan dalam beberapa definisi berikut ini ya. Yang pertama itu ada simbiosis. Nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbiosis. Yang kedua ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Mutualisme adalah hubungan khas antara dua makhluk hidup atau lebih yang saling menguntungkan. Kalau parasitisme ini hubungan khas antar makhluk hidup yang merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Komensalisme adalah hubungan yang khas antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lainnya dan tidak memperoleh keuntungan apapun dari hubungan tersebut. Nah, di bagian C ini yaitu dinamika populasi dalam menyeimbangkan ekosistem. Keseimbangan pada sebuah ekosistem dapat pula digambarkan dalam sebuah piramid makanan. Dinamika ini digambarkan bahwa jumlah produsen itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah herbivore. Demikian seterusnya, sehingga pada puncak piramid dengan jumlah yang paling kecil adalah konsumen tingkat. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian B, yaitu udara yang kita hirup. Dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kebutuhan udara bersih dan sehat. Seperti tumbuhan hijau adalah salah satu sumber oksigen bagi kehidupan manusia. Yang kedua itu, bagian B ini ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini berasal dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna oleh mesin-mesin pabrik, pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Terus dampak pencemaran ini seperti saluran pernafasan, penyakit jantung, sampai reproduksi dan hipertensi, tekanan darah tinggi. Itu merupakan dampak dari pencemaran udara. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu air yang kita minum. Yang pertama itu, mengapa sih tubuh kita membutuhkan air? Karena manusia untuk menunjang pelarutan zat di dalam tubuh, karena sebagai besar zat di dalam tubuh itu adalah air. Baik, yang kedua ini ada air bersih dan sehat, dan ciri-ciri air yang bersih itu seperti apa? Yang pertama itu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, jernih, berasa tawar, derajat kesamaan aman, suhu normal, bebas endapan, bebas zat kimiawi, arsenik. Itu adalah ciri-ciri dari air yang bersih. Nah, kita masih masuk di pencemaran air. Pencemaran air itu disebabkan oleh limbah pabrik atau limbah rumah tangga. Itu adalah salah satu contoh dari pencemaran air. Oke, sekarang kita masuk ke bagian D, yaitu tanahku kini. Yang di bagian A-nya, tanah sebagai sumber daya alam. Kenapa tanah menjadi sumber daya alam? Karena tanah dapat dikelola atau diproses untuk meningkatkan kualitas sebagai tanah merupakan sumber daya alam yang kita perbaharui. Nah, yang ke B, mungkinkah bertani tanpa menggunakan bahan kimia beracun? Mungkin tidak ya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak penggunaan pestisida adalah 1. Menggunakan pemberantas hama mekanik maupun biologis. Yang kedua, tidak mencuci peralatan bekas pemakaian pestisida di sungai atau sumur. Yang ketiga, tidak membuang sisa pestisida sembarangan. Terus, tidak memakai pestisida secara berlebihan atau takarannya ya. Di bagian C ini, cara-cara yang dilakukan untuk menjaga tanah. Ada 3. Salah satunya, menjaga kelestarian hutan, bijaksana ketika harus menggunakan pestisida, dan yang terakhir, memilih dan mendaur ulang sampahnya ya.
Oke, sekarang kita masuk ke materi terakhir yaitu radiasi di sekitar kita. Nah, radiasi ini merupakan pemancaran dan perambatan gelombang yang membawa tenaga melalui ruang, misalnya pemancaran dan perambatan gelombang elektromagnetik dan gelombang bunyi. Nah, dampak dari radiasi bagi tubuh kita ini yaitu gelombang elektromagnetik dari sinar X dan sinar gamma juga berbahaya karena menyebabkan kerusakan sel, bahkan membuat kematian sel-sel tubuh pada jaringan hidup manusia. Itu adalah dampak dari radiasi untuk tubuh kita. Nah, oke teman-teman. Materi kali ini telah selesai tentang bumiku. Semoga materi apa yang saya sampaikan bisa dipahami sama teman-teman ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.